Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus DKM Dewan Kemakmuran Musalla Alfiyah Al-Istiqamah. Yang kecil tak disebut nama, yang besar tak dihimbau gelar. InsyaAllah mudah-mudahan segenap pengurus senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, sekaligus diberikan keistiqomahan sesuai dengan nama musalla kita Alfiyah Al-Istiqamah. Kemudian yang sama-sama kita hormati segenap jamaah yang alhamdulillah sempat hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dipandang oleh Allah Ta'ala sebagai salah satu bentuk penghambaan kita, pendekatan kita, PDKT kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bertahmid lisan kita memuja dan memuji keagungan Allah, karena memang sejatinya tiada yang layak disemat puja, yang patut disanjung puji, melainkan hanya Ia semata, Allah Jalla Jalaluhu. Atas limpahan rahmat, curahan nikmat, anugerah berkat yang kalau kita hitung niscaya kata Allah tak akan pernah sanggup kita untuk menghitung betapa banyak nikmat dan karunia Allah yang sudah kita terima, yang sedang kita terima, dan yang akan kita terima. Maka rasa-rasanya tidaklah berlebihan Allah Ta'ala berkalam dan berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian wahai manusia, bahkan tidak hanya manusia, jin sekalipun, dedemit masuk, kuntilanak masuk. Kalau mau hitung nikmat Allah, niscaya betapa banyak nikmat Allah, la tuhsuha. Tidak akan pernah bisa sukses kita akan menghitung betapa banyak nikmat dan karunia Allah yang sudah kita terima dan yang akan kita terima maupun yang saat ini sedang kita terima. Rasanya tidak ada kata yang pantas kita ucapkan melainkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian salawat salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa lisan kita basah menyebut-nyebut nama beliau dalam salawat cinta dan salam rindu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kita lanjutkan kajian kita, di mana kajian kita itu mengambil dari sebuah kitab yang bertajuk atau berjudul Al-Jawahirul Lu'lu'iyah fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah, yang disusun oleh salah seorang ulama, Al-Allamah Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani. Bulan lalu kita telah sampai kepada Al-Hadithul Tsani, hadis yang kedua. Karena memang penjelasan hadisnya ini sangat-sangat panjang, jadi kita usahakan ngajinya itu kita nikmati, bukan hanya mengejar khatam, selesai cepat selesai, enggak. Kita berusaha menikmati setiap prosesnya, setiap bagian-bagiannya. Kita berusaha untuk menyelami dan mendalami makna-makna yang terkandung daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemarin itu kita sudah sampai fa akhbirni 'anis sa'ah. Beritahu aku, kata sosok yang mendatangi Rasulullah, tentang hari kiamat.
Rasulullah menjawab, "Mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il." Yang ditanya ternyata tidaklah lebih tahu, kata Nabi, daripada yang bertanya. Berarti maksudnya malaikat Jibril dan Rasulullah sama-sama tidak tahu kapan kiamat akan terjadi. Ini hak prerogatifnya Allah sendiri. Jadi nggak ada yang tahu. Kemudian sosok ini bertanya, "Fa akhbirni an amaratiha." Kalau begitu kasih tahu tanda-tanda ciri-ciri kiamat itu apa. Baru kemudian Rasulullah memberikan beberapa tanda. Di dalam hadis ini cuma 2. Yang pertama, seorang budak melahirkan tuannya. Kemudian yang kedua, orang yang miskin, susah, payah, papa, gak punya apa-apa. Tapi di masa yang akan datang, ketika kiamat semakin dekat, orang yang kaya, rentah, papa ini, bangsa yang susah hidupnya ini, nanti di akhir zaman mereka ini akan berlomba-lomba membangun gedung mewah, gedung-gedung pencakar langit. Artinya apa? Ekonomi mereka teramat maju. Nah, kemudian apalagi tanda-tanda hari kiamat? Kalau dalam kitab ini, hadis ini cuma 2. Kemarin sudah kita sertakan dengan beberapa tanda-tanda kiamat yang kita ambil dari kitab As-Sa'ah wa Asyratuha, kiamat beserta dengan tanda-tandanya. Kitab ini disusun oleh seorang ulama, Syekh Salim Unwan. Ya, beliau membagi alamat as-sa'ati tanqasimu ila qismaini, kata beliau dalam kitabnya. Tanda-tanda hari kiamat itu terbagi 2. Yang pertama, alamat as-sa'ati sughra, tanda-tanda kiamat, tapi tandanya tanda-tanda kecil. Yang kedua, alamat as-sa'atil kubra, tanda-tanda hari kiamat, tapi tanda-tandanya ada yang besar. Nah, kemarin kita baru membagi 2 ini, baru kita jelaskan tanda-tanda kecil dari hari kiamat. Yang pertama itu kata beliau, mautun Nabiyil A'zam sallallahu alaihi wasallam, wafatnya Rasulullah. Bagi beliau itu tanda kiamat kecil. Tapi kalau bagi kami kurang sepakat. Wafatnya Rasulullah merupakan justru tanda terbesar pertama dari hari kiamat. Kemudian yang kedua, tanda kecil dari hari kiamat adalah Fathu Baitul Maqdis, penaklukan Palestina. Tercatat dalam sejarah itu Pak sudah 2 kali. Yang pertama pada era Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sekitar tahun 16 minal hijrah, sekitar tahun ke-16 Hijriah. Kemudian ditaklukkan lagi kedua kalinya di era As-Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun sekitar tahun 583 Hijriah. Sudah 2 kali. Sekarang terjajah lagi Palestina kita. Enggak tahu kapan lagi pembebasannya. Kemudian tanda kecil dari kiamat yang ketiga adalah ta'un amwas, terjadinya wabak penyakit yang dahsyat luar biasa. Waktu itu terjadi pada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga, 2 tahun setelah beliau memerdekakan Palestina saat itu. Tepat pada tahun 18 Hijriah. Pada tahun tersebut wafat tidak tanggung-tanggung, famata minha 70,000 fi 3 ayyam. Dalam tempo 3 hari saja sudah wafat, sudah meninggal 70.000 orang akibat wabak itu. Termasuk salah satunya Amir Syam, gubernur Syam waktu itu, sahabat Nabi yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah, wafat beliau. Bahkan disebutkan dalam kitab tersebut wafatnya dalam usia 58 saat, 58 tahun beliau wafat. Kemudian tanda kiamat yang keempat, istifadatul mal, banjir harta. Banyak harta kaum muslimin. Tercatat nanti akan ada 3, yang 2 sudah, yang 1 belum. Kapan?
Pertama, banjir harta ini terjadi pada khilafah pemerintahannya waktu itu presidennya Utsman bin Affan. Jadi negeri-negeri Islam itu sudah banyak, jadi harta pun banyak. Yang kedua, terjadi pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sampai disebutkan dalam berbagai macam literatur itu, pada masa Umar bin Abdul Aziz ini susah untuk mencari orang yang menerima sedekah. Sulit. Kenapa? Karena orang udah banyak orang kaya. Jadi susah nyari siapa yang mau menerima duit gitu. Kira-kira yang menerima sedekah siapa, susah nyarinya. Dan yang terakhir nanti banjir harta ini terjadi setelah Nabi Isa turun dan sempat beberapa tahun memerintah di bumi. Sehingga disebutkan ketika seseorang nanti diberikan harta pada era Nabi Musa alaihissalam, apa kata orang yang mau menerima harta itu, yang dikasih harta? Dia jawabannya pendek, singkat, tapi jelas. Apa katanya? Fayaqul, orang itu akan menjawab, fala hajata li fihi. Saya enggak butuh. Saya enggak ada keperluan dengan uang ini. Saya enggak ada kebutuhan dengan emas ini. Saya enggak ada urusan dengan harta ini. Segitu luar biasanya banjir harta pada saat Nabi Isa alaihissalam turun kembali ke muka bumi. Kemudian tanda kiamat kecil yang selanjutnya adalah zuhurul fitnah, muncul banyak fitnah. Kata para ulama, fitnah di sini adalah huru-hara, pertikaian, perpecahan yang teramat besar, terutama di kalangan kaum muslimin itu sendiri. Terjadinya kapan? Kata para ulama, kejadiannya ketika Sayyidina Utsman bin Affan terbunuh. Konflik saat itu dilanjutkan setelahnya terbunuhnya Khalifah yang keempat Sayyidina Ali, juga wafat. Kemudian apalagi huru-haranya banyak, peperangan internal kaum muslimin itu sendiri di kalangan sahabat. Ada nanti yang namanya perang Jamal, ada yang namanya perang Siffin. Makanya Rasulullah sampai bersabda, la taqumus sa'ah hatta taqtatila fi'atan 'azimatan. Kiamat belum akan terjadi sampai dua kelompok, dua golongan yang hebat, yang agung, yang dimuliakan berperang satu dengan yang lainnya. Makanya para ulama kemudian mensyarah hadis itu siapa? Kata mereka Sayyidina Ali wa man ma'ahu wa Sayyidina Muawiyah wa man ma'ahu. Kelompok Sayyidina Ali perang dengan kelompok Sayyidina Muawiyah. Jadi ini perang-perang, pertikaian, perpecahan di internal kaum muslimin itu sendiri. Ini yang dimaksud dengan fitnah itu. Bahkan puncaknya kata Nabi, Inna bani Israil iftaraqat ala ihda wa sab'ina firqatan. Ini puncaknya, riwayat hadisnya banyak. Sesungguhnya Bani Israil terpecah belah menjadi 71 golongan. Wa inna ummati, sedangkan umatku kata Nabi, sataftariqu ala, ini macam-macam, ada yang bilang 73, ada yang bilang 73, 73 golongan. Hadisnya macam-macam. Tapi kalau tidak 72, 73. Disebutkan oleh Rasulullah itu, kulluha finnar, semuanya di neraka, illa wahidatan, kecuali satu kelompok, wahiyya al-jamaah. Siapa itu yang selamat? Itu kata Nabi, al-jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Siapa ahlus sunnah itu? Disebutkan di dalam kitab yang sama. Yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah adalah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Jadi Asy'ari, Maturidi secara akidah, sifat 20 itulah orang yang ahlus sunnah wal jamaah. Kok bisa mereka ini as-sawadul a'zam, paling mayoritas itu, paling banyak itu, dan itu lintas mazhab. Orang yang memegang akidah Asy'ari, Maturidi itu lintas mazhab. Paling banyak mazhab Syafi'i, habis itu Maliki, bahkan pembesar-pembesar Hambali. Jadi semuanya ini masuk ya, 4 mazhab ini, mi'atul malayi, ratusan juta jumlahnya. Inilah mazhab mayoritas. Makanya kata Nabi, sebagaimana dalam hadis yang ditambahkan ya,
di dalam hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah, fa idza ra'aitum ikhtilafan, kalau kalian nanti lihat banyak perbedaan-perbedaan, kata Nabi, fa 'alaikum bis-sawadil a'zam, maka ikutilah yang mayoritas. Jadi ini Rasulullah yang suruh. Yang mayoritas mana? Ahlus sunnah wal jamaah tadi. Kemudian tanda kiamat kecil yang selanjutnya adalah kathratul qatl, banyak terjadi pembunuhan. Kemarin kan yang polwan istri bunuh suami dibakar. Kemudian ada lagi yang terbaru, anak bunuh orang tua. Ada lagi yang dibunuh dua karena menanggung, bunuh ayah sama neneknya kalau nggak salah. Nauzubillah. Harga nyawa sekarang makin akhir zaman ini makin kurang. Ya, gampang sih, tersinggung sedikit bunuh. Bahkan ada yang viral juga, anak kecil ditikam 3 orang, yang meninggal 2, yang 1 kritis. Murah harga nyawa di akhir zaman ini. Itu sudah sunnatullahnya, kathratul qatl. Makanya Nabi mengatakan la taqumus sa'ah hatta yakthura al-harj. Enggak akan terjadi kiamat sampai banyaknya al-harj. Sahabat nanya, qalu wa mal harj ya Rasulullah? Apa itu al-harj? Nabi bilang, diulang 2 kali dalam hadis sahih Imam Muslim itu, maksudnya al-harj itu al-qatl, pembunuhan katanya. Kemudian tanda kiamat yang lainnya adalah, nah ini kita lanjutkan ya, berarti yang kemarin itu sudah ada beberapa, yang kali ini kita lanjutkan. Tanda kiamat yang selanjutnya, yang tanda kecil dari kiamat yang selanjutnya adalah zuhuruz zina. Muncul banyak fenomena zina. Orang berzina sudah dianggap biasa. Rasa-rasanya hari ini Pak, kita sudah merasakan hal demikian. Ada orang bukan suami istri, bukan mahram, berdua-duaan di suatu tempat. Orang-orang bilangnya apa? Udah biarin aja, itu urusan mereka, dosa-dosa mereka, atau urusannya dengan kita. Sekarang begitu, orang udah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu sudah mulai terkikis dan hilang. Jadi kalau melihat kemungkaran, adalah yang penting dia nggak ganggu kita nggak ganggu dia, udah urusan dosa mah masing-masing. Nah ini tanda-tanda kiamat. Zuhur zina merajalela di mana-mana. Bahkan luar biasa, alhamdulillah kita melihat film-film Indonesia sekarang isinya apa? Selingkuh. Ipar adalah maut, macam-macam sekarang. Iya. Dan ketika kita melihat, memandang fenomena ini tanda-tanda kecil dari kiamat. Makanya kalau dulu era tahun 80-an, 90-an itu, kalau ada anak gadis perempuan belum pulang sebelum azan maghrib, orang tuanya nyari, ngalor ngidul, ngapain nyari anaknya? Mana nih anak gadis saya kok belum balik? Mana nih anak perawan saya kok belum balik ke rumah? Sebelum maghrib udah dicari-cari. Risih orang tuanya, resah ayahnya, galau ibunya. Bang, anak kita belum balik bang, cari cari. Kalau sekarang fenomenanya beda. Giliran anak nggak pulang-pulang, orang tua peduli nggak nyari enggak. Tapi giliran ayah nggak balik kandang, orang tua repot nyari. Fenomena akhir zaman. Ditanya sama tetangga, ngapain om, ngapain pak? Ini nyari ayam kagak pulang, dari kemarin kagak nemu, kagak masuk kandang, ini ke kandang kagak ada. Ya Allah. Giliran anak nggak pulang, hati tenang. Giliran ayam nggak masuk kandang, ya Allah, geringsang baik orang. Nah ini fenomena akhir zaman. Ya. Padahal di dalam Al-Quran Allah sudah tegaskan, wala taqrabuz zina, dan janganlah sekali-kali kalian mendekati zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, karena sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan keji dan
Berarti apa? Arah-arah kedekatan menuju zina, pintu zina itu, contoh laki-laki, perempuan. Ini yang punya anak laki, anak bujang, yang punya anak gadis ini dijaga. Dekat, tiba-tiba ada yang datang ke rumah. Pak, izin Pak ya. Ngapain? Saya mau izin makan nasi goreng di pengkolan. Sama siapa? Sama putri Bapak. Ini ceritanya karena kebetulan putrinya itu, anak gadisnya itu jamaah Alfian Istiqomah, udah ngaji nih, bener nih. Oh mantap sekali jawabannya. Enggak bisa Pak, tolong Bapak, kita perginya sebentar doang Pak. Enggak boleh. Saya sudah ngaji di musola Alfian Istiqomah, enggak boleh. Wala taqrabuz zina. Pak, palingan sebentar doang Pak, habis isya jam 9 udah nyampe, pas saya anterin anak Bapak ke rumah. Enggak bisa, masih aja nih. Pak, nanti saya bekelin dah mie ayam sama martabak manis. Boleh nggak? Berarti ini nggak istiqomah orang tua. Disuap dikit pakai martabak manis, ya Allah, langsung belok, langsung runtuh pendirian. Alhamdulillah. Ini hati-hati. Wala taqrabuz zina, jangan hampiri zina. Jadi kalau ada yang izin mau bawa anak gadis, Pak, tolak aja. Justru itu yang syariat itu begitu, jangan diizinkan. Ini luar biasa fenomena akhir zaman, zuhur zina, munculnya fenomena zina merebak di mana-mana. Ya, orang tidak peduli kemana-mana. Kalau dulu jangan coba-coba. Ada orang pemuda bukan suami main ke tempat seorang perempuan bukan istri, biasanya Pak warga udah ribut. Bahkan ada yang dipergok atau misalnya yang ditanya-tanya, ini kepedulian itu, mau ngapain di sini, ada urusan apa, ujungnya apa? Nanti kalau memang nggak bisa dijaga lagi, laki perempuan, ya udah nikahin aja. Kalau setelah menikah, ya bebas dia mau kemana berduaan, mau boncengan kemana, mau makan martabak tadi terserah. Ya, udah halal, halal thayyibah. Kemudian tanda-tanda kecil dari kiamat yang berikutnya dijelaskan dalam hadis Nabi itu, inna min asyrafis sa'ah. Di antara tanda-tanda kiamat apa itu? Kathratu syurbil khamri. Banyak fenomena orang minum minuman keras, khamar merajalela. Kita lihat aja sekarang Pak, orang banyak yang mabuk banyak. Ada yang mabuk khamar, mabuk judi, termasuk orang sekarang kan paketnya itu biasanya kalau udah mabuk minuman ditambah mabuk judi, itu sepaket. Ibarat rokok dengan kopi, itu susah dipisahkan. Udah dua sejoli, sama. Jadi modelnya itu tanda kiamat yang selanjutnya itu banyaknya khamar, orang minum minuman keras. Ustaz pernah nggak minum minuman keras? Kalau saya sering Pak minum minuman keras. Apa itu? Es krim, es batu, es mambo, itu kan keras Pak. Nah itu, kalau itu yang dimaksud saya sering. Ya. Padahal nih Allah sudah tegas melarang khamar, minuman keras dan judi di dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah. Apa kata Allah di situ? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kalau mereka wahai Muhammad bertanya kepada dirimu tentang dua hal, tentang khamar dan tentang maisir, tentang minuman keras dan tentang judi. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang bertanya tentang minuman keras, tentang judi, bahwa pada keduanya itu terdapat ithmun kabir, dosa yang besar, mudarat yang luar biasa. Wa manafi'u linnas, dan pada keduanya juga, pada khamar, pada judi ada manfaat-manfaat. Jadi Pak, ternyata judi kemudian minuman keras bukan tanpa manfaat, ada manfaatnya. Bahkan redaksi yang
Kalau manfaat itu Pak, manfaatnya cuma satu. Ini manafi'u. Sirotnya dalam bahasa namanya jamak taksir. Artinya Pak, plural, jamak banyak. Berarti minuman keras dan judi itu punya banyak manfaat. Nah, di sini dulu, tapi ini jangan dipotong lagi. Ya. Jadi banyak manfaat dia. Kalau disebut jamak itu Pak minimal 3 atau lebih dalam bahasa Arab begitu. Jadi khamar dan judi itu banyak manfaatnya, minimal 3 manfaatnya. Tapi apa kata Allah? Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ini kata kunci. Tetapi kata Allah, dosanya, keburukannya, mudaratnya dari minuman keras dan judi itu akbar, lebih banyak, lebih besar daripada naf'ihima, daripada manfaatnya. Makanya jatuhlah hukumnya haram. Kenapa? Bukan tanpa ada manfaat, ada manfaatnya. Tapi mudaratnya, dosanya, akibat buruknya, dampak negatifnya jauh lebih banyak dan jauh lebih besar ketimbang manfaatnya. Makanya hukumnya jadi haram. Jadi dalam Al-Quran itu kan Allah sebutkan Rabbana la khalaqtana hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidak ada Kau menciptakan sesuatu apapun yang sia-sia. Termasuk Allah, termasuk judi, ada manfaatnya, iya. Kok bisa haram? Jawabannya simpel, karena dosanya, mudaratnya, dampak negatifnya, akibat buruknya jauh lebih banyak dan lebih besar ketimbang manfaatnya. Disitulah kaidah haram berlaku. Sekarang kita geser sedikit. Rokok. Rokok halal apa haram? Ini kalau yang jawabnya makruh, ini kayaknya pemain kayaknya. Kalau yang berani jawab haram, berarti kemungkinan dia bukan pemain. Hukum rokok itu 2 secara garis besar. Yang pertama mengatakan mutlak haram. Yang kedua mengatakan makruh saja. Sekarang kita kaji, rokok ada manfaatnya atau tidak? Pasti ada manfaatnya, nggak mungkin nggak ada. Tapi kalau sering saya tanya, Pak yang merokok nih, mohon maaf, manfaat rokok apa? Bingung Pak, apa ya manfaatnya? Paling mereka jawab sumber inspirasi, kan itu. Ketika rokok surya berjumpa dengan kopi kapal api, maka yang muncul adalah sumber inspirasi. Ini kata mereka. Nah, ini luar biasa. Oke, 1 manfaat rokok inspirasi, bolehlah. 2 manfaat rokok apa? Mereka akan jawab sebagai bentuk kecintaan pada negara, pajak itu besar dari tembakau alias rokok. Oke, 2 manfaatnya. Ada lagi? Rasa-rasanya nggak ada. Sekarang mudaratnya rokok, negatifnya rokok apa? Lebih banyak apa lebih sedikit Pak kira-kira dari manfaatnya? Lebih banyak mudaratnya. Kerusakannya lebih banyak. Kesehatan, udah berapa banyak orang yang sakit gara-gara rokok. Ini fakta yang tidak terbantahkan. Kemudian apa lagi? Kalau memang merokok itu baik, suruhlah anak istrimu untuk merokok. Pada faktanya kan enggak. Artinya apa? Dalam hal ini dalam merokok, kalau kami pribadi lebih condong kepada hukumnya yang mengatakan haram. Tapi kalau ada yang mengatakan makruh, ya silahkan saja. Pilihan hidup masing-masing. Ya. Jadi kalau misalnya nih Pak, orang yang meyakini hukum rokok itu haram, berarti kalau dia membeli rokok, sengaja beli rokok ke warung, pulang dari warung, keserempet mobil, mati. Berarti matinya husnul khotimah apa su'ul khotimah? Berarti su'ul khotimah. Kenapa? Karena dia meyakini rokok itu haram. Dia mati ketika melakukan perbuatan yang haram. Kalau begitu makruh aja Pak Ustaz. Kalau keserempet mobil nanti pas dirokok berarti dosa ada nanti di kiamat, kan begitu makruh doang. Silakan pilih aja. Pilih saja. Jadi rokok ini Pak paling berbahaya itu kesehatan. Termasuk orang yang tidak merokok, perokok pasif namanya. Jadi ada yang merokok sekitarnya, asapnya itu dia hirup, bahkan itu lebih
rentan, berisiko dia terkena penyakit. Makanya kalau memang rokok itu baik menurut kesehatan ilmu kedokteran, pasti dokter akan ngasih resepnya itu. Datang ke dokter, dokter mohon maaf kepala saya sering pusing, obatnya kira-kira apa? Saya belum pernah nemuin dokter bilang ini obatnya Jisansu, silakan ya resepnya tebus di warung Madura, bukan di apotek. Ini resepnya, ini Surya, Yumail, Sampoerna, gudang garam merah. Ini resepnya 3 kali sehari setelah makan. Itu resep dokter, nggak ada pada saat begitu. Ya ini 3 hari ya, tebusnya di warung Madura. Jadi bukan apotek kan, tebusnya resep ini di warung Madura. Dosisnya 3 kali sehari 1 batang setelah makan. Kebayang indahnya dunia kalau semua dokter-dokter yang merekomendasikan pengobatannya resepnya begitu. Tapi apapun itu silakan pilih. Ya tapi tetap ya kalau bagi kami pribadi meninggalkan rokok itu jauh lebih baik. Ya, tapi kalau yang mau makan makruh silakan saja. Ya. Nah jadi itu. Jadi tanda kiamat kecil yang selanjutnya itu tadi adalah khamar. Banyak orang mabuk. Ditambah dengan judi. Hari ini Pak, mohon maaf, kita ini serba dikepung oleh berbagai arah. Anak-anak sibuk main game online, orang tua sibuk pinjol pinjaman online, muda-mudinya sibuk judi online. Semua kita ini dari luar biasa. Orang sering tertipu dengan judi. Dianggap judi itu Pak hasilnya pasti kesuksesan, kekayaan, kemenangan. Tidak. Kalaupun kau menang itu adalah semu, palsu. Di samping dosa tidak menjanjikan kemenangan. Makanya Bang Haji Romai Rahmat dalam baik-baik syairnya menyebutkan judi. Nah, nggak ada bunyi tambahan. Harusnya teo. Judi, teo, biasanya begitu. Menjanjikan kemenangan, judi, teo. Menjanjikan kekayaan, bohong. Tuh, langsung dibantah. Meskipun kau menang, itu awal dari kekalahan, bohong. Meskipun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Jadi gak usah jauh-jauh Bang Haji udah nasihatin lama sejak dulu. Jadi judi menjanjikan kemenangan, judi menjanjikan kekayaan, semuanya bohong kata Bang Haji. Palsu belakang. Kalaupun menang di awal, habis itu punya kalah. Makanya sampai disebutkan oleh beliau dampaknya luar biasa. Yang beriman bisa jadi murtad, apalagi yang awal. Nanti ketua yayasan bingung ini pengajian apa? Ini Islam apa? Kan begitu. Intinya itu judi haram, apapun bentuknya, bagaimanapun proses dan caranya, online maupun offline. Kalau offline dulu kan begitu, main batu kaplek, ceder, main kartu, ceder, balap 6, sekian taruhannya. Begitu. Sekarang udah mulai pakai HP, judi ya Allah. Judi udah masuk ke dapur sekarang, judi udah masuk ke kamar, judi udah masuk ke kamar mandi, ke WC, judi udah masuk lewat HP. Sama dengan khamar, tanda-tanda kiamatnya. Khamar juga dilarang, haram, meskipun ada manfaatnya. Bahkan Bang Haji, lagi-lagi Bang Haji, Masya Allah, lagu-lagunya Bang Haji itu liriknya itu nasihat semua, banyak nasihatnya. Apa kata beliau? Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Iya, iya, iya. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Iya, iya, iya. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan hidupku. Luar biasa. Sekarang ku tak sulitan, ku tak sulitan.
luar biasa. Jadi dikisahkan di situ orang dulunya minum khamar, mabuk. Habis itu setelah tahu ternyata minuman keras itu merusak hidupnya, merusak jiwanya, baru gak mau lagi minum walaupun setetes. Minuman keras, miras, apapun namamu, tak akan berebut lagi dan tak akan minum lagi walau setetes. Artinya apa? Ya Allah, Al-Quran jelas melarang, Rasulullah jelas melarang. Kemudian ikut-ikutan Bang Haji di belakang juga telah melarang, mengingatkan kepada kita semua bahwasannya khamar, judi, hukumnya haram. Yang ada hanyalah kerugian-kerugian, dan kalaupun ada keuntungan, semuanya keuntungan palsu dan semu. Alhamdulillah. Ini sudah habis. Belum. 8 menit lagi. Kemudian tanda kiamat kecil yang selanjutnya apa itu? Ittiba'u sunanil umamil madiyah. Akan terjadi umat Rasulullah ini di akhir zaman mulai mengikuti tabiat-tabiat, perilaku-perilaku, sunnah-sunnah umat-umat terdahulu. Imam Nawawi menyebutkan maksudnya apa? Di dalam syarah Sahih Muslim, kitabnya Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj. Artinya kata beliau, nanti umat Rasulullah ini akan mulai ikut-ikutan kemaksiatan fil ma'asi, kemaksiatan wa fil mukhalafat wal munkar, kemungkaran, kemaksiatan, menyalahi Quran, sunnah. Ini nanti pada akhir zaman umat Rasulullah ini akan ikut-ikutan orang-orang yang terdahulu yang hidup di masa sekarang sekalipun ikut-ikutan melanggar aturan Allah. Kemaksiatan dinormalisasi, korupsi dianggap biasa, riba dibiarkan, dianggap normal mulai. Orang-orang yang ngomongnya dikerjakan oleh orang munafik, orang-orang yang hobinya janji tapi janjinya palsu, itu dianggap biasa. Artinya apa? Kemaksiatan sudah dinormalisasi. Nah ini tanda-tanda kiamat. Ya, ini hati-hati, termasuk sunnah-sunnah orang-orang terdahulu dalam bab mau dia akidah, bab muamalah maupun ibadah sama saja. Ya, yang paling berdampak itu bab akidah. Ini Pak, kita ini kan sudah mulai mendekati akhir tahun 2024. Nah, bagaimana Ustaz kira-kira kalau kita memperingati, merayakan malam pergantian tahun, kita kumpul-kumpul, bakar-bakar, minum-minum, mohon maaf Pak ya, kalau kita lihat perayaan malam tahun baru itu isinya kebanyakan, walau tidak semua, kebanyakan isi dari perkumpulan malam tahun baru itu, mayoritasnya kebanyakan adalah majelis-majelis maksiat saja. Saya nggak menyebut semuanya, tapi kebanyakan berkumpul di situ Pak, banyak dosa. Malam tahun baru, anak gadis, anak bujang berboncengan, menghabiskan malam berduaan, maksiat yang pertama zina. Kemudian kalau ada anak muda ABG kumpul dengan teman-temannya, biasanya ngapain? Minum khamar. Udah 2 dosa di situ. Pertama zina, yang kedua khamar. Kemudian yang ketiga kumpul-kumpul ngapain lagi? Kalau ketemu dengan lawan gengnya biasanya perang kelahi. Kasratul qatli, banyak pembunuhan, banyak apa? Bentrok antara kelompok ini dengan kelompok ini, bentrok, terjadi pembunuhan, sering ricuh, sering ribut di malam tahun baru. Kemudian apalagi terjadi kelalaian malam tahun baru jam 12.00, 12 tentong, sibuk niup-niup trompet, bakar-bakar, apa itu bukannya, kembang api, tembak-tembakin langit. Akhirnya tak pulang dari acara jam 2, nyampe rumah jam 3, tidur, subuh jam 4.30, bangun jam 9 pagi, subuhnya kemana?
Ya Allah. Jadi Pak, mohon maaf. Yang memang masalah merayakan malam tahun baru itu kalau dikaji lebih detailnya secara fikih nanti hukumnya bisa banyak. Tapi yang paling aman gimana? Jangan ikutan, itu udah paling aman. Apalagi konsekuensi akidahnya ada satu. Manakala dia niatnya melakukan pergantian tahun itu dengan niat ada takzim, menghormati, mengagungkan syiar daripada tradisi atau agama lain, itu bahaya. Konsekuensinya bisa akibat. Ustaz, kalau saya malam tahun baru di rumah sama keluarga, boleh nggak? Saya pengennya di rumah kumpul-kumpul keluarga karena memang momen liburannya itu cuma akhir tahun, Ustaz. Jadi bisa kumpul di keluarga. Kita nyewa villa, keluarga bareng, nanti kita makan, bakar ayam, bakar jagung, bakar ikan. Boleh nggak Ustaz? Kalau cuma segitu Pak, batas itu boleh. Yang nggak boleh tadi yang model-model maksiat-maksiat ini, kumpul muda-mudi bukan mahram. Nah, jadi dosa zina malam tahun baru, iya. Mabuk malam tahun baru, iya. Keluyuran, kelahi, pembunuhan malam tahun baru, iya. Kelalaian, iya. Besoknya nggak sholat, alhamdulillah lengkap malam tahun baru. Apalagi kan nyium trompet, Pak, ya Allah. Nyium trompet, saban tahun ganti tiup trompet. Hukum tiup trompet apa? Ya ubah saja tiup trompet. Cuman masalahnya apa? Jangan sampai nih malam tahun baru langit ditembak-tembakin pakai kembang api. Langit jam tengah malam begitu ditrompetin, diributin. Jangan sampai ya Allah itu yang di langit ikut-ikutan nyium trompetnya dia. Repot kita itu. Saya ngebayanginnya begitu Pak, guyonannya di atas yang namanya Israfil lagi santai. Tiba-tiba malam tahun baru dia dengar suara trompet. Trompet apa? Dia ribut nih kayak gini-gini. Kirain ngajakin main. Nah, kalau sempat yang satu itu Israfil namanya turun, ikut-ikutan acara, tamu tak diundang. Niup trompetnya dia, namanya khusus lagi sangka kalah. Ini rame nih di bumi ini, niup trompet, ikutan gitu. Niup dia Pak, sangka kalahnya dia Israfil. Kira-kira gimana? Hancur lebur kita semua. Nah, ini babnya hati-hati, jangan latah ikut-ikutan. Ini kan toleransi, Ustaz. Toleransi itu Pak membiarkan. Membiarkan. Toleransi itu artinya apa? Membiarkan, bukan ikut-ikutan. Jadi makanya sudah digambarkan Al-Quran. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agama. Jelas itu batasannya. Artinya apa? Ya udah, umat lain pesta pora dengan hari bahagia mereka. Tugas kita ngapain? Jangan ganggu, selesai. Itu haknya mereka. Sebagaimana kita berbahagia Idul Fitri kita, mereka juga tidak ganggu kita. Itu yang toleransi. Jadi toleransi itu artinya itu kita berdampingan meskipun tak sama. Jadi jangan harus sama semua. Ini kan kacau kalau toleransi harus kolaborasi, itu kacau. Pas Jumatan orang Kristen kita suruh masuk masjid. Pas hari Minggu misa Natal umat Islam mondong-mondong ke gereja, bukan itu yang toleransi. Nah, ini kita ini ada kebablasan. Jadi terkait malam tahun baru ini hati-hati, ya, bentengi diri kita, tinggalkan perayaan malam tahun baru terutama yang di luar. Kalau mau di rumah ya terserah. Ya, dan nggak mesti nunggu jam 12 mau bakar ayam ngapain lama-lama. Pas udah lapar ya udah langsung bakar ayam makan aja sekalian, gak usah nunggu jam 12 baru dimakan mau ngapain. Ya, jadi walaupun konsekuensinya ini bisa banyak hukumnya, tapi meninggalkan perayaan malam tahun baru itu jauh lebih aslam, jauh lebih aman. Apalagi yang di luar itu perayaan di luar. Kalau di dalam sama keluarga kita isinya Ustaz, kita isinya zikir, kita isinya baca Quran, kita isinya tausiah, maka ini hukumnya apa? Boleh. Kenapa? Karena disebutkan oleh para ulama, bahkan oleh hadis Nabi, kalau ada orang melaksanakan ibadah, menegakkan, menghidupkan sunnah-sunnah agama di waktu umat manusia ini lalai, dia sibuk dengan urusan dunianya, ketika itu ganjarannya jauh lebih besar daripada balasan-balasan ibadah di luar itu.
Artinya apa? Ketika malam tahun baru itu orang-orang sedunia, bukan cuma di Indonesia, sedunia banyak yang lalai pada malam itu, sementara kita mengingat Allah pada saat itu, maka ganjarannya disebutkan oleh para ulama luar biasa besarnya. Menghidupkan sunnah ketika sunnah itu diabaikan oleh banyak orang. Makanya kenapa sholat tahajud itu istimewa di sisi Allah? Jawabannya itu salah satunya. Karena waktu orang tahajud itu umat manusia ingat apa lalai saat itu? Pada lalai, ngapain tidur? Makanya mahal sekali nilainya di sisi Allah. Maqaman mahmuda. Orang yang sholat sunnah tahajud pada malam hari itu, Allah tempatkan dia di tempat maqam yang terpuji pada Allah. Kenapa nggak orang sholat isya misalnya? Kenapa nggak orang sholat maghrib? Karena orang sholat maghrib Indonesia masih banyak, masih banyak yang ingat. Tapi kalau tahajud, nggak semua orang yang bangun. Makanya mahalnya di situ. Bisa semua orang lalai dalam tidurnya, kemudian kita bangun bermunajat tahajud di hadapan Allah. Di saat itulah kita menghidupkan sunnah agama, sunnah Rasulullah. Nilai pahalanya luar biasa di sisi Allah. Termasuk di malam tahun baru nanti, coba orang lalai, kita coba baca Quran. Orang sibuk di luar, kita coba muhasabah diri. Ya, sehingga nanti kita ketemu, oh ternyata ya yang pergantian tahun itu ya tahunnya berganti dan selalu berganti. Tapi apakah kepribadian kita, keimanan kita sudah berganti dari sebelumnya yang biasa saja berubah berganti menjadi iman yang luar biasa? Sudahkah kita naik kelas di dalam hal akidah kita, akhlak kita, muamalah kita, kehidupan kita? Sudahkah kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulullah? Ketemu jawabannya nanti. Kalau ternyata masih belum, rugi kita menjadi orang. Kalau ternyata sudah lebih baik daripada tahun sebelumnya, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan. Barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang benar tentu datangnya dari Allah, yang keliru tentu datangnya dari lisan kami sendiri. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada jamaah tentu kami mohon maaf. Marilah kita tutup majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.